Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulandri Petrima. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep dasar psikologi pendidikan untuk memenuhi tugas UTS Ibu Miska Zulfa. Baiklah, langsung saja kita akan membahas konsep dasar psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang artinya jiwa atau soul atau min atau spirit atau ruh, dan logos yang artinya ilmu atau nalar atau logika. Menurut Bruno di tahun 1987, psikologi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, psikologi adalah studi atau penyelidikan mengenai ruh. Yang kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pendidikan kehidupan mental. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku atau organisme. Menurut Charlotte, psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Menurut Shah tahun 2000, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka maupun tertutup secara individu maupun kelompok dalam hubungan lingkungan. Adapun pengertian psikologi adalah pengertian psikologi ini adalah studi yang mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan pembelajaran dan penerapan konsep dan teori dari teori psikologi dalam kegiatan belajar atau pendidikan. Selain itu, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang memfokuskan diri pada pembahasan tentang proses pelajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dan juga psikologi pendidikan adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Jadi, psikologi adalah aplikasi pengetahuan kebijakan teori yang didasarkan pada pengalaman yang mestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan masalah-masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas. Psikologi pendidikan tidak dapat memberikan kepada guru yang harus dilakukan, tetapi ia dapat memberikan prinsip untuk digunakan dalam mengenai keputusan belajar yang lebih baik. Adapun peran-peran atau manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, kita harus menentukan strategi atau metode pembelajaran, yaitu kita harus mengetahui karakteristik siswa agar kita bisa membuat kelas yang lebih efektif atau efisien. Karena bisa jadi setiap kelas itu karakteristiknya berbeda-beda. Jadi kita harus menentukan tertinggi apapun metode apa yang harus kita gunakan untuk memahami karakteristik siswa. Yang kedua, kita mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi setelah kita menentukan strategi atau metode, maka kita akan melihat hasil yang keluar. Kita dapat mengevaluasi apakah memang strategi yang kita gunakan tepat sasaran atau sudah dengan sesuai karakteristik kita masing-masing. Yang ketiga, itu membentuk kepribadian dari pendidik. Kepribadian pendidik ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi sikap, karakter maupun hidup belajar dari seorang peserta didik atau siswa nantinya, sehingga seorang pendidik sebelum mengajar harus mengetahui kepribadian dirinya sendiri. Dan yang kelima, memahami perbedaan siswa. Jelas bahwa guru atau pendidik harus memahami perbedaan siswa maupun sifat karakter atau sifat bawaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keenam, itu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, di sini dengan kita mengetahui atau dengan cerita yang ada di psikologi pendidikan, maka guru dapat memberikan iklim belajar yang kondusif. Yang ketujuh adalah mengetahui keadaan emosi. Dengan mengetahui keadaan emosi, seorang pendidik dapat memahami dan juga dapat melakukan seseorang siswa atau peserta didik dengan bijaksana. Ini akan ada kaitannya dengan peran yang kelima tadi, yaitu memahami perbedaan siswa. Dan yang terakhir di sini ada meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar ini
mengetahui keadaan emosi, memahami perbaikan siswa. Setelah kita memahami perbaikan siswa dan mengetahui keadaan guru-guru, dengan mudah kita bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Apabila dapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.